Pemerintah Desa Jagabita Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Puskesmas Parung Panjang melangsungkan kegiatan vaksinasi jenis Pfizer tahap pertama, yang berlangsung di Mimata Hulda pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 sebanyak 2.000-an kuota. Giat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Jagabita Acep Humaydi, staf desa, Limas, Satpol PP, Babinsa. Di tempat yang sama Acep Muhaidi mengatakan masyarakat Jagabita alhamdulillah sudah mencapai 95% yang sudah tervaksin. Semua masyarakat Jagabita bisa hidup sehat dan juga bisa bersinergi dengan pemerintah khususnya Desa Jagabita. Mudah-mudahan virus yang ada melanda negara Indonesia yang kita cintai cepat berakhir, ucap Acep Humaydi. Lanjut Acep mengatakan mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan biarpun udah divaksin. Tutupnya Acep Humaydi. Kemudian Dokter Puskesmas Parung Panjang Dr. Susi menerangkan baru pertama kali ini vaksin jenis vaksin Pfizer diadakan di Jagabita. Pada hari ini khusus vaksin Pfizer saja di Jagabita ini, kata Dr. Susi. Dr. Susi mengharapkan secepatnya masyarakat Jagabita Parung Panjang segera bisa divaksin semua kecuali yang memiliki riwayat sakit seperti jantung dan diabetes belum bisa divaksin, dalam arti ditunda dulu, dan masyarakat dengan vaksin ini bisa terhindar dari virus COVID-19. Masyarakat sehat semua, bisa beraktivitas bebas seperti dulu dan hal mencari rezeki dan bekerja jadi perekonomian pulih kembali. Selamat siang dokter. Ya. Vaksin ini jenisnya vaksin apa dokter? Pfizer. Pfizer. Di daerah Parung Panjang. Jagabita. Sekarang hari ini Ya, untuk Jagabita. Desa Jagabita. Vaksin Pfizer ini sudah lama diberikan di daerah Parung Panjang. Baru-baru aja ya. Bu, untuk target di Desa Jagabita ini berapa? Kalau Jagabita saya nggak bisa menjamin apa, tapi kita targetin ya 1.000 orang paling, ya mudah-mudahan ada ya. Apakah sedia vaksin Sinovac juga selain Pfizer? Oh enggak, kita hari ini hanya untuk Pfizer aja. Untuk selanjutnya dokter? Oh, selanjutnya kan tergantung ketersediaan ini, kalau adanya Sinovac ya Sinovac, adanya Pfizer ya Pfizer gitu. Berapa jumlahnya dosisnya? Maksudnya jumlah warga yang divaksin Pfizer hari ini? Kan belum nanti diinput kan setelah selesai Pak, baru kita tahu berapa dosis vaksin. Persediaannya dokter? Persediaannya banyak, vaksin kita banyak. Oh iya. Untuk Pfizer sendiri berapa ribu? Pfizer. Untuk vaksin Pfizer berapa ribu sediaan hari ini? Jadi kita menyiapkan ada sampai 2.000, tapi kan tergantung masyarakat sini antusiasnya gimana. Kayaknya sih nggak seperti desa lain ya, lebih sedikit kali ya dari perkiraan. Bu, untuk target dari Kecamatan Parung Panjang ini udah berapa persen? Sampai yang terakhir 17 hari ya, dari tanggal berapa ya, dari tanggal 9 September, berarti tanggal 27 September kemarin sudah mencapai 35.000 dari 77.000 yang harus divaksin ya. Jadi berarti 40 sekian persen lah ya, 42 apa 40 berapa persen. Berapa tenaga medis yang diperbantukan di sini? Hah? Berapa tenaga medis yang diperbantukan untuk vaksin Pfizer?
Ya kurang lebih 15 orang, 20 orang. Harapannya seperti apa? Harapannya ya masyarakat semuanya bisa divaksin ya supaya terbentuk herd immunity ya seperti anjuran pemerintah. Gitu. Ada himbauan untuk warga masyarakat desa Jagabita? Ya himbauan saya semuanya bisa divaksin, mau divaksin. Karena ini kan berguna juga untuk daya tahan tubuh mereka ya, daya tahan tubuhnya terlebih juga kan untuk yang tidak divaksin, misalnya orang tua yang nggak bisa divaksin kan mereka juga istilahnya melindungi yang lainnya. Ya, terkait langkah ini, terkait langkah untuk mengejar target vaksinasi, selain kerjasama dengan pemerintahan desa, Ya. Ada langkah-langkah lain lagi nggak? Kita kan sekarang ini kan jadinya istilahnya pertama kan kita di puskesmas, jadi kita mengusahakan jemput bola ya ke desa-desa ini sekarang yang kita lakukan. Terus ke anak sekolah, ke sekolahan-sekolahan itu juga sudah kita lakukan, sudah semua sekolah sudah selesai ya. Jadi nanti kedepannya ini kerjasama juga dengan Polsek kan mengadakan juga. Jadi itu supaya Jadi tidak ada upaya untuk jemput bola hingga ke akar rumput, misal ke tingkat posyandu, terkait ada kesadaran masyarakat itu kan masih minim ya. Dengan kemarin minim, sekarang sudah mulai meningkat antusias masyarakat, saya lihat sudah mulai ini ya. Karena memang kan sekarang administrasi juga kan harus aplikasi Peduli Lindungi itu butuh kan mereka, ke mall juga butuh kan. Sepertinya karena pemerintah menganjurkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi kemana-mana itu kan mereka mau tidak mau ya harus vaksin ya. terkait sosialisasi masa terkait sosialisasi terkait pandangan masyarakat yang masih beredar bahwa menakuti bahwa masyarakat berpikir bahwa dosis vaksin ini takut mengandung takut mengandung babi. Sosialisasi dari pemerintah sendiri apa untuk meyakinkan masyarakat? Kalau dulu iya, banyak hoax-hoax yang itu ya membuat masyarakat takut. Kalau sekarang ini saya lihat sudah semakin ke depan ini sudah nggak begitu, sudah nggak inilah, mereka sudah menyadari bahwa pentingnya vaksin COVID ini. Melihat juga kan kemarin itu yang pandemi COVID banyak yang meninggal, banyak yang ini, jadi mereka sudah sadar sendiri udah mau. Selama ini saya memvaksin ini masyarakat udah nggak ada lagi hoax-hoax gitu ya. Benar, ini vaksin Pfizer itu atas permintaan atau kerjasama atau? Oh bukan, itu kita dari pemerintah kan. Dari pemerintah. Kita dari Dinas Kesehatan adanya Pfizer misalnya, Iya. ya Pfizer yang kita lakukan. Kalau adanya Sinovac ya Sinovac. Sekali lagi Bu, ini kan ada ya berita-berita hoax bahwa vaksin itu ada akibatnya atau apanya. Penjelasan dari Ibu kayak misalkan kayak gini, vaksin ini kita nggak asal suntik, tapi ada tahapan-tahapannya. Oh, saya selalu mensosialisasikan ke masyarakat bahwa yang namanya vaksin ini pasti ada efek sampingnya, misalnya yang meriang gitu ya. Terus pada tangannya, kalau Pfizer itu biasa tangan suka pegang, tapi itu memang hal yang wajar karena anak-anak juga divaksin kan suka demam. Jadi selalu saya sosialisasikan terlebih dahulu, jangan takut, saya bilang itu memang hal yang wajar ya. Apa yang dimasukkan ke tubuh kan pasti ada pengaruhnya ya. Tapi ada nggak Bu dampak dari vaksinasi seperti yang di luar daerah ya sampai lumpuh di sini ada? Oh tidak ada. Selama ini sejauh ini nggak ada karena kan kebetulan nama saya yang tercantum di kertas. Masyarakat sering telepon atau apa hanya gejala-gejala biasa lah, demam gitu, paling pusing gitu ya. Belum pernah sampai lumpuh atau meninggal itu nggak ada. Pertama-tama yang paling penting sebenarnya harusnya sarapan dahulu. Jadi nanti tahap-tahap prosedurnya itu pertama pendaftaran, membawa KTP, fotokopi KTP dengan NIK. Setelah dilakukan pendaftaran, ditensi, diukur suhu. Setelah itu baru di screening oleh dokter. Kalau dinyatakan dokter sehat, bisa divaksin. Baru tahap berikutnya disuntikkan vaksin. Habis itu masyarakat menyerahkan kertasnya untuk dicetak kartu vaksinasi. Setelah itu masyarakat boleh pulang. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bu. Kegiatan apa sih hari ini? Ya, ini hari ini bertepatan 1 Oktober 2021 bahwa kita mendapatkan kuota vaksin jenisnya Pfizer. Ini adalah dosis 1 dan 2 dengan jumlah kuota 2.500. Tapi sementara memang terrealisasi menurut catatan tadi hampir 2.000. Ini untuk dosis pertama atau kedua? Kalau Pfizer ini baru pertama. Yang bulan lalu desa kita itu mendapatkan Sinovac. Pak, untuk target sendiri dari desa berapa Pak?
Sudah ditargetkan oleh Pak Camat waktu itu sekitar kita kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Parung Panjang sekitar 2.500. Berapa persen Pak yang sudah divaksin kira-kira di Jagabita? Jagabita hampir 95%. Artinya 5% ini orang yang masih ada aktivitas lalu lalang yang memang belum sempat untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Teknisnya Pak ke masyarakat untuk pengumuman vaksin ini gimana Pak? Ya, kita sebelum vaksin, pelaksanaan vaksin ini bahwa 1 minggu yang lalu ini kita ngadain rapat bersama RT, RW, dan Kadus se-Desa Jagabita agar kegiatan vaksin ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan agar mendapatkan semua masyarakat dapat vaksin tersebut. Apakah sebelumnya dengan adanya vaksin Pfizer diadakan sosialisasi Pak? Ya, tentunya seperti itu. Bahwa kami kerjasama dengan berbagai lembaga yang di Jagabita, salah satunya Karang Taruna, BPD, terus semua tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan. Harapan ke depannya Pak, gimana Pak? Ya, harapan kami pemerintahan Desa Jagabita bahwa agar kegiatan vaksin ini, karena Kabupaten Bogor jujur sangat minim. Artinya kita bulan yang lalu itu baru 20%. Harapannya setelah Jagabita ini dari 11 kecamatan yang ada di desa, 11 desa, harapannya bahwa vaksin ini serentak agar masyarakat semua mendapatkannya untuk segala terhindar dari berbagai pandemi COVID-19 mengakhiri. Ada himbauan Pak Lurah terkait tentang vaksinasi di desa, khususnya di desa Jagabita untuk warga masyarakat desa Jagabita. Himbauan saya sebagai kepala desa, manfaatkanlah vaksin ini karena manfaatnya sangat luar biasa. Satu, memang pemerintah sudah menyiapkan tanpa dipungut biaya sepeserpun, bahkan kami telah menyiapkan konsumsi bagi masyarakat atau petugas yang melaksanakan vaksin agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana. Siap. Baik. Harapannya ke depan bahwa corona ini musnah di Kabupaten Bogor khususnya. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Lurah.